Halo, anak kelas 3. Apa kabar? Apakah kamu sehat? Puji Tuhan. Mister Yakub juga sehat. Hari ini Mister Yakub ingin cerita tentang kelanjutan keluarga Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Tapi ada satu yang sangat disayangi oleh Yakub. Namanya Yusuf. Wow. Apa sih buktinya? Buktinya itu adalah Yusuf tidak boleh bekerja mengembalakan domba. Yusuf cukup diam di rumah menemani papa dan mamanya. Jadi yang bekerja 10 kakak-kakaknya. Dia harus mengembalakan domba setiap pagi, pulang udah sore. Tapi Yusuf ada di rumah. Yang kedua, bukti bahwa Yusuf disayangi oleh Yakub. Yakub membuat sebuah pakaian yang khusus, pakaian yang maha indah. Wow, keren. Yusuf bangga punya baju itu. Bagaimana dengan kakak-kakaknya yang melihat semuanya itu? Mereka mulai iri hati. Mereka mulai kasar kepada Yusuf. Kenapa? Karena kakak-kakaknya bekerja tidak dapat apa-apa. Sedangkan Yusuf disayangnya luar biasa. Pada suatu hari, ketika mereka lagi kumpul, Yusuf tiba-tiba datang. Kakak, kakak, aku punya mimpi. Bagus sekali mimpinya, kak. Kita pada waktu mengikat gandum, dan gandum itu kita ikat di rumah. Lucu, kak. Gandum ikatan kakak itu menyembah gandum ikatan aku. Waduh, bagaimana kakak-kakaknya? Marah. Yusuf, kamu mau seperti apa? Kamu mau jadi raja atas kami ya? Bagaimana kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya semakin tidak mengasihi Yusuf. Pada suatu hari, Yusuf mimpi untuk kedua kalinya. Bagaimana mimpi Yusuf? Ini lebih gawat lagi. Papa, mama, dengarkan mimpiku yang kedua. Aku bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah aku. Waduh, bagaimana ini? Yusuf tambah dimarahin oleh kakak-kakaknya. Bahkan papanya Yakub menegur juga Yusuf. Yusuf, kamu mimpi apa sih? Kok bapak menyembah kamu? Tapi itu kan mimpi. Yusuf tidak tahu mimpinya. Bahwa mimpi itu dari Tuhan. Nah, pada suatu hari benar. Karena marahnya kepada Yusuf, kakak-kakaknya mempunyai rencana yang jahat kepada Yusuf. Yusuf mau dibunuh. Lalu Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Sumurnya kering kebetulan. Yusuf nangis, kakak, kakak, maafin saya kak, naikkan saya dari sumur. Tapi kakaknya bilang, aku pengen tahu bagaimana nasib mimpi kamu itu. Wah, kakak-kakaknya ketawa, mengejek mimpinya itu yang tidak akan terlaksana. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu mereka sedang makan, ada orang penjual dari Mesir lewat di tempat mereka. Lalu mereka berpikir, daripada kita bunuh adik kita, mendingan kita jual saja. Akhirnya Yusuf dijual jadi budak di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Kalau kamu baca cerita Yusuf ini, Yusuf di Mesir memang jadi budak. Tapi Yusuf tidak pernah putus asa. Dia terus bersandar kepada Tuhan. Akhirnya apa? Yusuf disayang oleh majikannya. Pada waktu Yusuf di penjara,
Yusuf juga disayang oleh kepala penjara. Kenapa kok bisa begitu? Dalam situasi sulit seperti itu, kenapa Yusuf kok mendapat kasih daripada orang lain? Karena Yusuf takut dan gentar kepada Tuhan. Dan akhirnya kalau kamu baca cerita ini terus, kamu akan melihat Yusuf yang takut akan Tuhan. Yusuf yang taat kepada Tuhan dalam situasi yang sulit itu. Yusuf menjadi raja di Mesir akhirnya. Mimpi Yusuf yang 2 kali kepada kakak-kakak dan orang tuanya itu terlaksana. Yusuf jadi raja dan orang tua serta kakak-kakaknya menyembah Yusuf. Kenapa Yusuf bisa berhasil seperti itu? Rahasianya adalah Yusuf percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhasil di dalam menjalani hidup ini. Sekalipun sulit, sekalipun berliku, sekalipun banyak rintangan, bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kamu. Salam sehat selalu. Amin. Bye-bye.